Ini yang sebenarnya disertasi Mas Aziz ya, teman saya itu erat banget kaitannya. Mudah-mudahan di 2 pekan lagi Dr. Aziz, dosen Unibrau, teman S3 saya, bisa berbagi tentang disertasinya ya. Jadi kita agak tadi makanya perlu Uniayu ya. Kita kan bicara tentang ekonomi politik. Lalu juga teorinya William Keynes dan kemudian Lucian Pye dari perspektif pembangunan politik. Jadi ada kaitannya tentang politik, ada kaitannya dengan ekonomi gitu. Di Indonesia sekali. Ini sebenarnya bedah buku ya. Saya membedah buku dari buku Caporaso, James Caporaso dan David Levin, Theories of Political Economy, Cambridge University Press. Nah, kalau kita coba lihat ya, kondisi yang terjadi sekarang, kalau sebelumnya kan Fukuyama pernah menulis buku The End of History, ya. Menurut dia ujungnya sejarah ini adalah menangnya kapitalisme, menangnya liberalisme, menangnya demokrasi, dan seterusnya. Udah the end of history. Karena apa waktu itu Soviet tumbang, ya kemudian komunisme dianggap out of date segala macam, sehingga hanya ada ideologi tunggal seperti itu ya. Tapi sebenarnya kemudian di antara ekonom-ekonom Barat sendiri juga, saya nggak akan buka semua slide ya, karena ini slide-nya banyak karena ini satu buku. Ada 58 slide, tapi nanti biar saya inikan dengan apa Pak Gunawan, kalau ada yang perlu memang slide utuh bisa nanti kontak beliau. Kasih. Ya, jadi di antara para ekonom Barat sendiri juga sudah mulai, kalau tadi Fukuyama bilang the end of history, ternyata mereka juga melakukan autokritik gitu. Ya, mereka juga melakukan self insight gitu, autokritik. Dibuka ya, Mbak? Oh, belum dibuka ya? Oh, oke, lupa. Ininya belum diklik. Udah? Ya. Oke, maaf ya. Jazakillah diingatkan. Nah, seperti ini ya, political. Kenapa ada istilah dulu satu mata kuliah ekonomi politik ya. Sama kayak di Fakultas Psikologi UI ada mata kuliah psikologi politik. Profesor lupa saya namanya, Prof siapa yang ngajar itu, yang sering bicara di ini di TV. Dia mengajar psikologi politik. Dia mencoba mempelajari behaviornya, attitude-nya dari para politisi, dari para pelaku politik. Ya, sementara mata kuliah ini juga mata kuliah. Jadi kecenderungan knowledge management adalah memang keterpaduan gitu. Ya, tadi pagi saya dapat satu reminder yang bagus sekali. Jadi hal-hal yang dalam Islam itu kayaknya kontradiktif, tapi di situ letak balance. Misalnya, kalau kita jadi orang yang menjadi subjek, janganlah pernah menyakiti orang. Ya, karena susah kehapusnya. Tapi kalau kita jadi objek yang disakiti, jadilah orang yang pemaaf. Itu ajaran Islam. Kalau kita yang punya uang, cobalah kita menjadi orang yang ihsar, mementingkan orang lain lebih dari diri. Tapi kalau kita yang kekurangan, cobalah ifah gitu, ya, memelihara diri dari meminta. Jadi kayak bertentangan tapi itu balance-nya. Nah, ini hadisnya yang dikirimkan ke saya itu adalah ya Pak Ustadz Undang kan juga rajin share tentang hadis Najm ya. Dua nikmat kata Rasulullah yang sering terlupa oleh umatku. Asihatu wal farq, kesehatan dan waktu luang. Jadi ini teman saya Dr. Vindi nih, dosen IPB, dia share. Jadi kalau kaitan dengan kesehatan, jangan overload pekerjaan, jangan overwork gitu kalau bahasa Belandanya. Jangan mempush diri sampai limit ya, seperti itu batas kekuatan. Karena beberapa orang yang saya kunjungi karena sakit lever, sakit ginjal, semua mengatakan bahwa saya pekerja keras dan mereka bangga dengan judul saya pekerja keras sampai ginjalnya rusak ya, sampai levernya rusak. Nah, karena itu diimbangi dengan juga welfare waktu luang. Jadi nggak boleh juga jadi orang yang santai karena yang penting saya jaga kesehatan gitu. Nggak harus dihemat-hemat ini tenaga. Jadi akhirnya tidak produktif, doing nothing. Nah, yang satu tadi sihatu diingatkan, oke, kamu sudah melakukan banyak produktivitas, banyak kerja, tapi juga harus jaga kesehatan gitu. Dalam Islam kesehatan tuh satu hal yang berharga. Mukmin yang kuat itu
lebih baik dari mukmin yang lemah dan seterusnya. Di situ letak keseimbangannya. Kenapa dua hal itu dipadukan? As-sihhatu wal fard. Jadi jangan sampai bekerja keras sampai nggak menjaga kesehatan. Tapi juga jangan sampai punya waktu luang yang benar-benar nggak dimanfaatkan untuk produktivitas. Ya. Nah ini juga ekonomi politik. Bagaimana perspektif tentang ekonomi dan kaitannya juga relasinya dengan politik. Ya, jadi aliran ekonomi kita tahu lah ya, artinya bapak kapitalisme Adam Smith dan seterusnya. Nah berkembang ya ini tadi saya katakan dia ekonom barat, William Keynes ya. Jadi dia melakukan otokritik. Otokritiknya adalah terhadap ekonomi barat yang market self regulation gitu. Jadi ekonomi klasik, ekonomi neoklasik gitu. Nah, kasih apa? Ekonomi klasik dan ekonomi neoklasik. Jadi dia mencoba mengkritisi tentang pasar bebas gitu ya. Pasar bebas atau ekonomi kapitalis, ekonomi klasik, neoklasik. Itu salah satu poinnya adalah market self regulation. Jadi nggak perlu ada peran pemerintah, peran negara, nggak ada perlu regulasi. Pasar itu bekerja sendiri. Yang disertasi teman saya itu terjadinya monopoli. Kita lihat bahwa ini nih, ada satu hal yang ingin saya lupa. Saya mau buka dulu. Yang tadi tutup dulu ya. Nggak apa-apa ditumpuk, bisa nggak? Ditumpuk ya. Ini muncul yang baru nggak, Dokter Helda? Enggak. Oh ini udah muncul, udah. How to lie with statistics. Nah, ya. Ini mata kuliah. Kalau mau hadir, coba ada yang tunggu. Siapa? Ini Ayu. Oh, ini Ayu. Oke, ini Ayu. Kita pengen dengar. Jadi ekonom. How to lie with statistics. Ini dosen saya Pak Fuksi. Pak Fuksi ini dosen statistik waktu saya di S3 ya. Dia mengatakan bahwa orang tuh bisa berbohong dengan statistik. Sekarang kita kadang-kadang penghiburannya gini, saya dapat 10 orang terkaya gitu di Indonesia. 1 pribumi gitu, 1 pribumi 9 ya keturunan gitu. Kemudian tapi terkaya nomor 1 adalah kita yang rajin sholat duha gitu ya. Itu insya Allah ya gitu. Orang sholat duha tuh ini, tapi itu sebenarnya penghiburan gitu ya. Karena kenyataannya kekayaan di Indonesia itu dimiliki oleh segelintir orang gitu, dan mayoritas tidak berpunya. Sekarang orang yang di bawah garis kemiskinan itu bertambah setelah efek pandemi dan seterusnya. Contoh ya, rata-rata gaji karyawan tahun lalu 1.174.375. Rata-rata gaji tahun ini 4.049. Kalau kita ngelihatnya cuma ini, berarti karyawan sudah meningkat ini kesejahteraannya gitu ya, karena toh rata-rata seperti ini. Tapi kalau data di behind the scene-nya, ternyata tahun lalu nih segini ya, gajinya ada yang 1 juta, mungkin ada yang security-nya atau apa. Entah, kemudian pas di ini kan kok hilang. Ada datanya yang hilang. Ini nggak ada ya? Nggak ada dia. Sebelumnya itu pokoknya intinya di data ini, kenapa kehapus ya? Di data ini cuma 1 yang meningkat, jadi 4 juta, jadi 3 juta berapa. Yang lainnya tetap gitu. Tapi kan bagi ratanya sama kayak gitu ya. Contoh gitu, productivity A ini. Nah, ya kemudian di sini productivity B seperti ini. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa skema ini akan menunjukkan ya dia di sini, tetapi sebenarnya kenaikannya itu tidak setajam ini, gitu ya trennya. Terus kayak gini, apa sih message-nya? Ini uang banyak nih sebelah kiri, yang kanan kanan tuh dikit. Tapi ternyata pas di ini uangnya sebenarnya cuma beda $1, cuman ini dengan gambar menjadi kayaknya kayak harapan seperti itu gitu ya. Sama seperti ini waktu itu bicara tentang di hutan ya, di hutan tentang berapa banyak kayak hewan yang ada di hutan itu, tentang ekosistem lingkungan. Ternyata itu semua angka-angka itu bisa bohong. Statistik, how statistic can lie.
datanya tidak sepertinya. Jadi sama tadi kayak orang terkaya di Indonesia 10. Wah itu tapi mereka mengambil kekayaan yang besar sekali dari Indonesia ini gitu ya, walaupun cuma tadi 10 orang. Nah, sementara yang mayoritas oke. Jadi ekonomi kapitalis yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagunya Oma Irama ya, kalau nggak salah ya. Seperti itu. Ya, karena memang kapital punya modal. Kenapa kadang-kadang tersendat-sendat gitu ya, usaha kecil dan menengah? Karena modalnya kecil gitu. Bukannya kurang pinternya, bukan kurang kreativitasnya, bukan kurang kemauannya, modalnya yang kurang. Sementara orang yang modalnya besar, usaha di sini kurang-kurang menguntungkan, tak dia cepat tutup lagi, cepat buka lagi tempat lain, usaha yang lain, cepat tercover lagi seperti itu ya. Nah, jadi intinya market self regulation adalah menyerahkan semuanya. Contoh ini kadang-kadang saya lihat nih sekarang kaitan kopi. Wah, yang jualan kafe di mana-mana, tapi ya seperti di Margonda Depok, karena saya di Depok, ya terjadi sistem kanibal juga gitu, kanibalisasi gitu. Karena semuanya ya udah ya akhirnya yang menonjol tak cuma beberapa yang menonjol yang bisa mungkin agak kelihatan selain Starbucks yang dari Amerika, mulai ada yang apa tuh kopi apa yang agak kopi apa sih? Kopi kenangan. Kangen. Saya selalu bilangnya kopi kangen ya. Kopi kenangan atau mulai ada beberapa saya lihat ada tuku atau apa mulai muncul. Tetapi yang mati itu banyak banget yang haus, yang apalah, yang terus segala macam itu terjadi kanibal. Itu tadi dikatakan market self regulation. Jadi memang red ocean gitu ya. Nah, makanya ada teori blue ocean strategy. Tapi begitu blue ocean strategy bikin dong sesuatu yang orang lain belum bikin. Nggak lama banyak followernya gitu. Jadi kadang-kadang the other can only follow gitu. Tapi itu memang begitu sistem kapitalisme karena dianggap market self regulation, siapa yang kemudian punya pelanggan, makanya akhirnya perlu inovasi. Saya melihat rumah makan sederhana ketika ada di Depok itu Simpang Raya jadi bagus, renov, dia bikin bagus. Dan sekarang bikin warung-warung kecil, warung gerai-gerai kecil sederhana. Tapi nggak laku juga, kalah dengan warung Padang yang sederhana yang murah. Jadi saya cuma mau bicara ujungnya kalau diserahkan di pasar atau minimart menjamur, ada ini, ada Indomart, ada Alfamart, terus akhirnya warung-warung kecil tetangga itu kalah bersaing karena masalah modal segala macam. Itu yang disebut tadi unregulated market gitu. Jadi judulnya ceritanya mau menggali, memanfaatkan potensi produktif masyarakat, tapi pasti ada kendala. Kalaupun ada bantuan ya kredit untuk UMKM, nggak sebanding dengan kapital yang dimiliki para kapitalis yang bisa melakukan monopoli, ya seperti itu. Ini kan persoalan besarnya pemasaran negara. Ya, pemasaran juga, kemudian distribusi juga, modal judulnya. Karena gini, beberapa contoh deh, 212 Mart. Setahu saya yang bertahan ini cuma tinggal di Beji, Depok, Beji. Yang di Cimanggis ini tutup, kolaps. Beberapa di daerah tutup, ya. Walaupun emang sensitif. Sekarang 212 itu sensitif, jadi mulai ada yang ganti nama kayak gitu ya. Nah, argumennya dari argumen para ekonom kapitalis, para ekonom klasik, neoklasik tentang market self regulation, ya mereka mengatakan bahwa kaitan dengan penentuan harga dan seterusnya itu kaitan dengan permintaan, demands ya, dan prices. Ini kaitannya seperti itu. Jadi apa yang diinginkan oleh masyarakat saat ini apa? Ya kayak kenapa harga lagi mahal? Oh ya mau menjelang Lebaran permintaan itu banyak maka harga naik dan seterusnya. Jadi dibiarkan semua di masyarakat gitu ya, nggak ada regulasi. Saya ingat zaman Soeharto ada Bulog gitu ya. Bulog itu adalah mengatur supaya kadang-kadang ironi gitu. Ada beberapa item yang diimpor, sementara petani-petani menangis gitu loh ya. Petani-petani menangis karena tidak ada yang membeli. Kalau dulu coba diatur dengan Bulog, jadi dibeli dari masyarakat petani dan kemudian sampai kita terjadi swasembada pangan saat itu ya, tidak ada impor dan seterusnya. Jadi makanya nih Indonesia ini yang harus diperbaiki adalah masalah dendam sejarah itu yang harus
dihapus. Artinya tidak semua di zaman Soekarno tuh jelek semua gitu ya. Tidak semua di zaman Soeharto itu jelek semua. Jadi jangan sampai ganti pemerintahan itu Argo mulai nol lagi gitu, ya. Harusnya satu yang baik di masa lalu itu tetap harus dilangsungkan walaupun kita nggak suka otoritariannya Soeharto gitu. Tapi penanganan dia soal pangan, soal sembada pangan, soal pertanian, karena dia anak petani dari desa Kemusung, itu perspektif yang bagus gitu ya, membuat kita sempat katakanlah termasuk berjaya dari segi pertanian, ada fasenya. Nah, jadi artinya memang ini satu hal yang judulnya adalah dilema ya, dilema, dan itu selalu jadi perdebatan sejauh mana peran negara, sejauh mana peran swasta gitu. Sekarang kan jalanan kenapa ya kok kita bayar jalanan? Saya juga misalnya Dokter Hella juga kan sering keluar negeri. Saya beberapa gitu keluar negeri. Ya ada fase bayarnya sampai kemudian dianggap selesai gitu, biaya pembangunan yang ditanggung bersama. Tapi kalau semuanya diorderkan ke swasta, itu di mana peran negara ya? Gitu untuk mengadakan fasilitas umum jalanan. Jadi jalan yang panjang dari Mekah Madinah itu naik tol 6 jam kayak Jakarta Semarang itu full tol dan gratis gitu ya. Di Turki juga seperti jalan-jalan tol gratis. Di Indonesia tuh sampai jalanannya jadi jualan. Terus kapan selesainya ya? Kalaupun oke, kita harus istilahnya menanggung nih biaya pembangunan jalan tol. Tapi sampai kapan? Gitu. Oh iya, soalnya itu udah diswastakan. Jadi peran negara, peran swasta. Jadi sampai sampah juga. Saya melihat kalau nungguin sampah gitu di Depok, petugas dari dinas kebersihan Depok ini nggak diambil-ambil sampahnya. Akhirnya muncul swasta. Pengelolaan sampahnya swasta. Lebih mahal jauh. Sebelumnya 20.000, sekarang bisa sampai 60.000, 70.000 untuk sampah. Kenapa? Karena swasta gitu. Jadi ujungnya ketika orang bicara market self regulation itu istilahnya peniadaan peran negara gitu ya. Lanjut. Jadi mekanisme harga dianggap secara otomatis akan ditentukan oleh pasar terkait dengan adanya permintaan gitu ya, adanya pengadaan barang, kemudian oh ya investasi modal ini diarahkan ke produk-produk yang dibutuhkan masyarakat gitu. Masyarakat lagi butuh ini, berarti bagusnya sampai orang yang nanam saham juga dia baca terus pergerakannya, aku nanam saham kemana ya, ini yang kira-kira lagi akan naik ini harga sahamnya, seperti itu ya. Nah, dalam argumen para ekonom neoklasik, dia juga mengakui banyak yang bangkrut gitu. Udah bikin usaha bangkrut, udah tuh di jalan-jalan utama di Kota Depok ini atau banyak kali dijual gitu ya, bekas-bekas rumah makan, bekas kafe segala macam ya. Ya yang tetap kuat KFC, kemudian Pizza Hut, apa yang memang modalnya ini Starbucks dan seterusnya ya. Jadi istilahnya, oh mereka tuh karena ini memproduk barang yang nggak sesuai kebutuhan customer, keinginan customer, mereka salah nih kalkulasi investasi modalnya, investasi kapitalnya seperti itu, ya. Nah, jadi dianggap itu masalah nasib aja gitu, keuntungannya sedikit atau bahkan kerugian, bangkrut lagi, usaha lagi dan seterusnya. Ya, karena secara umum toh naik. Nah, ini how statistic can lie kalau dibilang, tapi kan secara umum ekonomi. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi pasca pandemi, kondisi kontraksi, katanya resesi global, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia itu benar-benar kecil sekali. Ya. Nah, kritik ekonom Keynesian terhadap argumen neoklasik, ya, dia mengatakan bahwa kegagalan menemukan pembeli yang sesuai dengan produk yang ditawarkan jadi problem yang sistemik. Ini masalah sistem global, nggak ada kaitannya cuma dengan persoalan sederhana. Oh, nggak sesuai antara yang diproduksi dengan yang dibutuhkan konsumen gitu. Jadi istilahnya sama kayak kenapa terjadi kemiskinan struktural, hal yang sistemik. Contohnya dia anak petani, cuma anak petani yang hebat, yang kemudian mungkin punya jiwa petarung, ya, yang akhirnya bisa masuk kampus ternama, dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi betapa banyak kita lihat ya orang-orang kaya yang anaknya semua kuliah ke luar negeri, pulang sudah ada perusahaan yang menunggu. Jadi
artinya kekayaan yang diwariskan, sementara kemiskinannya juga kemiskinan yang diwariskan. Jadi itu kaitannya kemiskinan struktural, ya. Kemudian juga sistemik, ya. Oke, saya terus ya, hubungan antara politik dan pasar. Kritik Keynesian ini mendorong, coba dong dipertimbangkan lagi, ada loh hubungan antara politik dengan market gitu, dengan pasar. Jadi walaupun banyak ahli ekonomi Keynesian ini nggak setuju tadi kesimpulan bahwa ini semata-mata persoalan ketidaksesuaian antara demand, permintaan, ya, dengan produk yang ditawarkan dan seterusnya. Jadi menurut William Keynes dan pengikutnya, ya, ini perlu ada kebijakan atau regulasi politis. Jadi nggak bisa warung-warung tetangga itu cuma dengan himbauan-himbauan di WA, belanjalah di pasar tetangga. Karena kemudian contohnya sederhana, minyak goreng di warung tetangga 27,5 seliter. Terus di Alfamart 24,5, beda 3.000. Orang milihnya ke Alfamart. Kenapa dia bisa murah? Modalnya gede. Warung tetangga modalnya kecil. Jadi dia terpaksa ya harus harganya seperti itu gitu. Jadi sementara akhirnya ditanamkan harus belanja tetangga, tetapi menjamurnya sampai ke pelosok-pelosok Alfamart. Yang punya siapa? Ya kita tahu gitu. Satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya muncul, gimana dong kalau kemudian negara mulai mengatur, ini ada agenda politik nggak di belakangnya gitu? Atau ini benar fungsi administratif murni nih gitu, negara memang harus terlibat dalam regulasi. Nanti muncul nggak ya konflik-konflik sosial? Terus bagaimana manajemen negara membentuk collective judgment atau tentang batas-batas pasar, limits of the market. Terus gimana ya? Mana yang public area dan mana yang private area gitu. Mana yang dibiarkan persaingan bebas seperti itu. Intinya persaingan bebas. Jadi intinya memang kritiknya terutama terhadap aspek market self regulation. Kalau soal-soal aspek yang lain, William Keynes dan para pengikutnya masih tetap setuju dengan ekonomi kapitalis, ya, tetapi dia melakukan otokritik gitu tentang terutama market self regulation. Perlu ada regulasi politik seperti ini karena perlu ada apa, perhatian dong tentang lingkungan, ya. Sekarang udah mulai ya banyak, kami tidak sediakan kantong plastik, itu udah bagus ya. Tujuan-tujuan politik, social purpose dan seterusnya. Saya dikit lagi, Helda. Mas Sita, apa saya yang ini ya? Nggak berubah-berubah ya? Muncul nggak? Berubah nggak? Kritik ekonomi terhadap Keynesian terhadap ekonomi kapitalis. Saya berhenti di slide ini. Muncul ya. Jadi pendekatan Keynesian itu dia memberikan perhatian tentang instabilitas proses reproduksi dan growth pertumbuhan dalam ekonomi kapitalis. Ya sebenarnya ketidakadilan dalam ekonomi kapitalis. Yaitu yang kaya makin kaya, miskin makin miskin karena nggak ada upaya mencegah monopoli. Itu sederhana. Yang punya kapital itu yang bisa menguasai perekonomian, ya, dan bahkan bisa membeli para politisi, gitu ya. Nah seperti itu. Proses semacam ini menurutnya menguatkan keraguan nggak tepat self-regulating market ini, ya. Jadi dia pendekatan neo-Keynesian Inggris dan post-Keynesian Amerika. Ya ternyata sekarang ya kondisi politik menentukan bahwa terjadinya kesulitan ekonomi gitu di Eropa dan Amerika. Masalah mau kuat-kuatan ya sekarang kan Polandia gitu ya. Polandia digelontorin bantuan untuk bagaimana dia tertarik gabung dengan Uni Eropa. Jadi mau jago-jagoan gitu judulnya ya. Kita lebih kuat pengaruhnya tinimbang Rusia. Tapi dampaknya di masyarakat luar biasa kesulitan ekonomi ini dengan perang. Jadi betapa kebijakan politis untuk perang, ya, untuk mendukung Ukraina dalam hal ini. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan ya kami tidak akan terima Ukraina gitu terhadap untuk masuk Uni Eropa dan seterusnya. Ya dan kemudian karena ini terlalu dekat ya, ketika yang mau masuk Uni Eropa Polandia atau apa, Rusia juga nggak bereaksi gitu ya. Udahlah itu soal masa silam bagaimana Eropa Timur dekat dengan Uni Soviet gitu. Tapi begitu Ukraina ini masalah batas negara gitu ya. Masalah keamanan negara,
ya masalah pride, dignity dan seterusnya. Jadi intinya kebijakan politik dampaknya luas sekali terhadap ekonomi gitu ya. Ketika kemudian mau menjadi polisi dunia padahal ekonominya udah carut marut Amerika. Maka kemudian mulai kita lihat wah ini gelagatnya kaitan dengan China berarti dia bisa menang nih dalam perang dagang Cina Amerika contohnya gitu. Nah, kalau kita lihat menarik bagaimana Turki mencoba memainkan peran. Sebenarnya dalam posisi yang dilematis tuh. Turki itu anggota NATO ya. Walaupun dia cuma mitra kehormatan Uni Eropa karena nggak diterima-terima juga di Uni Eropa. Tapi dia juga hubungannya sangat baik dengan Rusia. Dia impor gas, impor ini BBM gitu dari Rusia. Dan Rusia itu adalah wisatawan nomor 1 di Turki. Dan banyak juga dan mereka juga mengimpor ya sayur-sayuran banyak dari Turki. Jadi terjadi hubungan dagang yang aktif antara Turki dan Rusia ya. Jadi artinya dia dengan perannya seperti ini dia juga nggak mengutuk Rusia dengan ini. Jadi berusaha untuk memainkan peran yang baik gitu ya dalam diplomasi politik luar negeri. Oke, sini dulu kita tadi secara global ini berpengaruh juga terhadap Indonesia ya. Semua hal yang tadi saya katakan, fenomena politik Ukraina, Rusia, kemudian kaitan dengan sikap. Ada satu hal yang menarik ya, kasus kemarin marhum Eril yang anak Ridwan Kamil. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kan masyarakat Eropa itu biasanya cuek ya. Ternyata mereka kemudian melihat hebohnya gitu orang Indonesia dan seterusnya. Jadi sampai ibu guru SD yang menemukan jasad Eril itu setiap berangkat sekolah, guru SD ini nengok ke sungai. Mulai muncul karena saya ibu dari 2 anak. Jadi mulai muncul empati. Kalau soal ini kan rakyat Indonesia ini kayaknya mungkin jutaan yang ikut berdoa gitu karena berat ya untuk menerima takdir uncertainty gitu. Tapi ketika sudah kelihatan jasadnya ada certainty, lebih proses untuk ikhlas menerima. Jadi artinya ternyata hebohnya masyarakat Indonesia ini ada satu dampak pada masyarakat Swiss yang dingin, yang cuek, yang nggak peduli urusan orang lain. Jadi artinya dimensi global dengan pemberitaan yang luar biasa ini akhirnya mungkin berdampak juga kepedulian ya masyarakat. Jadi intinya kita hidup dalam dunia yang punya erat kaitannya satu sama lain. Dan tadi saya katakan ada hubungan antara politik dengan ekonomi, dengan resesi global saat ini. Jadi kita nggak bisa bilang Eropa makmur saat ini atau Amerika ekonominya ya berat sekali mereka mengalami resesi. Ya kalau Indonesia juga sebenarnya berat, semua harga naik, cuma tadi rakyatnya itu yang sabar, tawakal, qanaah, nggak bisa makan ini ya udah makan ini. Nah, terus. Itu saya sesuai janji saya berhenti di 6.50. Kita buka forum tanya jawab.